Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengar materi yang pertama, yaitu tentang visi dan misi SMK Plus Pelita Nusantara. Nah, pada hari ini kita akan menghadirkan pemateri atau narasumber yang sangat inspiratif, yang begitu luar biasa. Penasaran nggak? Penasaran, Bu. Penasaran ya? Oke. Nah, kenal maka tak sayang, maka sebelum acara dimulai, saya bacakan biodata dari narasumber. Beliau bernama Nawawi SAG MPD, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1967, pendidikan terakhir S2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa Inggris. Jabatan di sekolah kita nih, nanti kalian akan sering bertemu dengan beliau, dengan sosok yang sangat menginspirasi semua siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara. Jadi jabatan beliau di sini adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Nah, kalau kalian mau berkunjung ke rumahnya nih, dekat dari sekolah ya. Karena rumahnya beliau ini tinggal di lingkungan 2 Citatah Dalam, RT 05, RW 5, nomor 172, masih di Ciriung. Ya. Berikut pendidikannya. 1980 di SDN 2 Jagakarsa, 1983 lulusan dari SMP Desa Putra, Yayasan Budi Mulia, Lenteng Agung. 1986 lulusan dari SMA Negeri 38 Jakarta, S1-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa Inggris, dan S2-nya sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa Inggris. Nah, kenapa tadi saya selalu sebutkan beliau ini sosok yang sangat luar biasa, yang sangat menginspiratif. Beliau ini memiliki banyak sekali pengalaman ya. Saya bacakan pengalaman dan jabatan beliau. Tahun 1995 sampai 1999 menjabat sebagai guru bahasa Inggris SMP dan SMA Darussalam Jakarta. 1999 sampai 2014 menjadi Ketua Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. Wah, luar biasa ya. Jauh banget dari Jakarta ke Indramayu. Selanjutnya 2014 sampai 2015 Kepala Biro Kemahasiswaan Institut Agama Islam IAI Al-Aziz Indramayu. 2002 sampai 2006 Sekretaris Ikatan Alumni UIN Jakarta atau IKALUIN. Dan dari 2017 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Urusan Kurikulum SMK Plus Pelita Nusantara. Pada mau kenal? Penasaran? Penasaran, Bu. Penasaran kan? Ya, lumayan. Baik. Kita sambut. Ini ya Bapak Nawawi SAG MPD. Ya, inilah beliau sosok yang barusan saya sebutkan. Alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama kita Bapak Nawawi SAG MPD sebagai narasumber yang akan menjelaskan visi dan misi SMK Plus Pelita Nusantara. Beliau juga di sini menjabat sebagai Wakil Urusan Kurikulum. Tentunya nanti kalian akan sangat sering bertemu dengan beliau ini. Semoga kita bisa segera tatap muka ya. Amin. Amin. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, khair, baik. Oke, alhamdulillah. Iya. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang visi dan misi SMK Plus Pelita Nusantara ya Pak ya? Oke, siap. Iya, oke. Sebelumnya tadi saya kan sudah menjelaskan kepada peserta ya, kalau saya tanya apa kabar, mereka menjawab berkarakter, kreatif, dan inovatif. Ya Pak ya? Nah, mungkin sebelum memulai talk show, Bapak bisa
membuat peserta kita di rumah ini menjadi semakin lebih bersemangat. Bapak bisa memandu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Thank you. Baik. Kalau tadi Miss Wilda ketika menyampaikan salam apa kabar, kamu jawab dengan berkarakter, kreatif dan inovatif. Ini yel-yel kita sudah belum? Kan sekarang ya. Jadi Sekarang sekarang baik, anak-anakku sekalian, Bapak mau kasih tambahan tentang yel-yel SMK Plus Pelita Nusantara dan harus dipahami semuanya. Ada 3 ya. ya. Yang pertama itu kalau dikatakan SMK Plus Pelita Nusantara, kamu jawab yang satu. Sukses by karakter. Nah, catat ya semuanya. Jadi ingat Sukses by karakter. Sukses by karakter. Yang kedua, kalau Bapak katakan SMK Plus Pelita Nusantara, kamu jawab We are different. we are different. Yeah. Kami beda ya, tapi dalam bahasa Inggris semuanya. Hmm. Yang ketiga, SMK Plus Pelita Nusantara. The future is ours. The future is ours. Iya. Masa depan itu milik kamu semuanya. Iya. Ya, itu yel-yel SMK Plus Pelita Nusantara. Are you ready semuanya? Ready. Ya, oke. Mulai berdiri sepertinya biar lebih semangat. Oke, Ya, tambah kita semangat. sama-sama berdiri ya. Walaupun kamu di rumah, coba Ya. kepalkan tangan yang Ayo, semangat. yang di ruangan juga kita kepalkan Ya. tangan bersama. Kepal tangan yang semangat. Ya. Oke, ingat ya. Yang pertama, success by character. Yang kedua, we are different. Yang ketiga, the future is ours. Oke, mulai. SMK Plus Pelita Nusantara. Sukses by karakter. SMK Plus Pelita Nusantara. Sukses by karakter. SMK Plus Pelita Nusantara. The future is Oke, tepuk tangan semuanya. Tapi luar nggak apa-apa. biasa. Ini kita baru berjalan kurang lebih 10 menit, tapi aura positifnya sudah sangat terasa ya. Alhamdulillah. Sudah sangat antusias sekali peserta PLS kita pada pagi hari ini. Karena aura saya juga nyambung dengan anak-anak di rumah. Mereka Amin. ini rasanya anak-anak yang penuh optimis untuk masa depan mereka. Insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah juga kita segera bisa tatap muka ya Pak ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Amin. Oke, jadi pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan misi SMK Plus Pelita Nusantara. Ya, untuk yang pertama itu, Bapak apakah bisa menjelaskan visi dari sekolah kita ini Pak? Ya, terima kasih Miss Wilda. Visi SMK Plus Pelita Nusantara, kita ingin mempersiapkan peserta didik yang unggul ya. Peserta didik yang paripurna. Ada 3 sasaran yang akan kita tempuh. Apa itu? Peserta didik satu yang religius. Religious. Oke. Yang kedua mereka terampil. Dan yang ketiga mereka memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, itu 3 hal ya. Jadi religius, terampil, entrepreneur. Itu 3 visi yang harus dipahami oleh anak-anak kita semuanya. Jadi visi sekolah kita itu 3 sebenarnya Pak ya, bisa dirangkum yang tadi ada terampil, entrepreneur, dan religious. Ya, betul. Nah ini sangat menarik sekali untuk kita bicarakan ya. Betul. Jadi terampil di sini yang dimaksud terampil dalam hal apa nih Pak yang harus dimiliki oleh peserta didik di rumah? Ya, kita ingin anak-anak kita ini mereka terampil. Saya bagi 2 terampil itu. Ada yang sifatnya hard skill, ada yang sifatnya soft skill. Jadi ketika mereka masuk di kompetensi perbankan, ya, mereka harus terampil sebagaimana orang-orang atau karyawan-karyawan yang bekerja di perbankan. Kalau menghitung uang itu ya enggak satu lembar begitu, tapi dengan 3 jari
Nah, itu salah berarti satu nanti haliannya. anak perbankan akan diajarkan bagaimana cara menghitung uang. Harus terampil. Oke. Jadi, kalau dia sudah main angka di kalkulator atau di keyboard, itu udah nggak pakai lihat lagi. Oke. Nah, itu harus dilatih anak-anak perbankan. Satu contoh gitu, tap, Bapak nomor rekeningnya berapa? Oh ya, tap. Oh, Nah, jadi gitu. pandangan mata ke depan, jari tetap ngetik ya. Itu harus dilatih. Satu contohnya. Oke. Kalau mereka misalnya di multimedia, apa yang mereka sukai? Dia bisa bikin video, Iya. dia bisa bikin film atau dia edit, bikin lain sebagainya. Nah, dia harus benar-benar pakar di sana, ya. Di TKJ maupun di RPL. Kita ingin contoh di RPL akan menghasilkan programmer-programmer yang handal. Iya. Nah, gitu. Itu yang kita harapkan terampil yang tadi saya sebut hard skill. Hard skill. Ada soft skill, Miss. Oke, jadi anak-anak pasti penasaran juga nih perbedaan hard skill dan soft skill ya. Sekarang soft skill-nya ini seperti apa, Pak? Kita tidak ingin anak-anak kita itu hanya terampil pada hard skill-nya, tapi soft skill. Soft skill ini kemampuan yang sifatnya halus ya, namanya juga soft ya. Tapi bukan sop kambing yang kemarin ya. Nah, ini soft skill. Nah, kayaknya banyak makan kambing juga nih anak-anak kita kemarin. Jadi gini, satu mereka harus berkemampuan keterampilan berbahasa. Oke, berbahasa ya. Bahasa. Baik itu bahasa Indonesia, pasti mereka harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan baik dan mendingan ya, tapi baik dan benar. Bukan yang gaul juga ya, Pak ya. Bahasa gaul itu boleh. Boleh. Tapi harus pada tempatnya. Oke. Ketika mereka sedang bersama teman di luar ya, bukan di sekolah. Bahasa gaul itu boleh. Pengembangan pendekatan satu dengan yang lainnya. Tapi dalam institusi pendidikan, ya mereka harus belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena nanti kelas 3, contoh ujian mereka akan presentasi. Mereka akan ada sidang PKL. Iya. Nah, kalau mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu nilainya pasti akan turun atau di bawah, ya. Yaitu keterampilan berbahasa. Berbahasa, oke. Dan siswa kita inginkan memiliki atau berkemampuan minimal bisa berbicara. Ingat ini. Berbicara. Bisa berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, sangat atau menarik bahasa ya. internasional. Bahasa Ya, internasional. guys, hello my students at home. After graduate from this school, you have to be able to communicate in English. Nah, gitu. Oke. I think Kenapa? we can try how to communicate. Yes, okay. Because in our global challenge, it is impossible. They can compete in the world if they cannot speak English or speak international language. Jadi keterampilan berbahasa ini wajib dikuasai minimal satu bahasa, at least one language. Yeah. If they can more, it's very good. Maybe Mandarin or Arabic or Japanese is okay. But at least English language. Okay, English. Yeah. They must master how to speak English ya. After graduate from this school. Okay. Berbicara tentang bahasa, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tadi, kita di sini mempelajari berapa bahasa ya, Pak? Di ekskul ada juga bahasa Jepang. Wah, bahasa Jepang ya. Terus bahasa Sunda juga ada. Tentunya. Tapi bahasa Sunda belajarnya di rumah masing-masing. Iya. Itu udah pasti bisa ya. Oke. Dan insya Allah ke depan mungkin kita akan kembangkan lagi. Bahasa Arab sudah mulai kita kembangkan lagi di sini. Karena banyak pelajar-pelajar kita yang dari pesantren. Oke. Mereka datang ke sini udah punya kemampuan dasar bahasa Arab. Nah, ini pun satu yang akan kita kembangkan lagi. Luar biasa, berarti di sekolah kita ini sudah memfasilitasi ya 4 bahasa nih. Yang pertama tadi ada bahasa Indonesia ini jadi kita akan sama-sama belajar, kalian akan dibimbing oleh para guru yang sangat berkualitas bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar. Bukan berarti tidak boleh berbicara bahasa gaul, tapi kita harus tahu tempatnya ya, tempat dan waktunya ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang wajib dikuasai, lalu didukung oleh dua bahasa lainnya, ada bahasa Jepang dan bahasa Arab itu di eskul ya, Pak ya? Baik. Oke. Nah, itu soft skill yang pertama. Itu baru yang pertama ya. Ini harus dikuasai supaya nanti begitu mereka keluar, mereka ini bisa benar-benar bersaing.
ya. Ya. Yang kedua, kita akan ajarkan anak-anak kita itu public speaking. Public speaking. Public speaking. Iya, apa itu Karena public banyak speaking? public speaking itu kalau diartikan yang ngomong di depan orang gitu. Oh, iya. Atau berbicara di depan publik ya, Iya. gitu. Artinya apa? Jangan sampai anak-anak kita ini begitu keluar atau begitu lulus, mereka tidak berani berbicara di depan umum. Nah, kalau ini terjadi, kita belum berhasil mendidik anak-anak kita. Jadi mereka harus punya kemampuan bagaimana mereka berani berbicara dan tampil di depan umum. Karena nanti ujian contoh multimedia atau RPL atau perbankan, mereka akan diuji. Mereka akan presentasi. Kalau dia nggak terbiasa berdiri di depan umum, kakinya menggigil, keluar keringat dingin, maka yang ada di otaknya hilang semuanya. Jadi ngeblank ya. Nah itu harus dilatih, harus dibiasakan. Dan ini sangat penting sekali. Iya. Public speaking ini sangat penting sekali. Mereka tampil di depan dengan percaya diri, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ini soft skill yang harus dikuasai. Dia pinter di RPL, dia di perbankannya hebat, tapi dia nggak berani berinteraksi dengan orang lain, nggak berani berbicara di depan umum. Nah ini penyakit. Iya. Gitu. Jadi sangat penting ya public speaking ya. Jadi pintar hard skill dan soft skill saja tidak cukup. Tidak cukup hard skill, tapi harus ada soft skill. Soft skill. Nah, itu. Oke. Contohnya apa sih Pak yang biasa diterapkan untuk menunjang public speaking tadi biasanya dalam kegiatan apa? Anak-anak kita di sini sudah kita latih ketika offline ya. Nah nanti kita pikirkan lagi nih kan ketika kita belajar online. Ketika offline kita ada program namanya Dukuba kan. Pagi-pagi sholat duha berjamaah, baca Quran dan mereka bergilir memberikan tausiah. Tampil di hadapan teman-temannya semua, itu satu ya. Iya, setelah duha ya. Setelah duha. Jadi anak-anak kamu harus tampil nanti itu, berikan nasihat kepada teman. Materinya gimana? Silahkan bebas. Tapi baca boleh enggak Pak? Untuk pertama boleh dibaca. Kemarin target kita sebenarnya tahun pertama dibaca, tahun kedua itu sudah enggak boleh dibaca, tahun ketiga sudah pakai bahasa Inggris tausiahnya itu. Gitu. Jadi bertahap ya. Bertahap ya. Terus apa? Kita berikan kesempatan yang putra itu ketika sholat Jumat, ya mereka latih jadi khotib. Nah itu terus mereka yang muadzin, mereka jadi bilal, mereka yang memberikan pengumuman. Itu kan berlatih bicara di depan umum. Nah selain itu di pelajaran agama ya. Kemarin sudah kita ada program namanya Muhadoro. Muhadoro. Anak-anak pesantren itu pasti tahu apa itu Muhadoro. Ya. Muhadoro itu latihan berpidato. Jadi sama seperti speech ya Pak? Sama seperti speech gitu. Jadi mereka tampil, bikin acara di kelas, siapa jadi MC, siapa jadi oratornya, siapa nanti yang mengisi acara selingannya. Nah itu adalah langkah-langkah latihan untuk anak-anak kita itu tampil dan berani berbicara di depan umum. Jadi semua aspek di Muhadoro itu dari anak-anak itu sendiri. Dari anak-anak semuanya. Anak yang menjadi pembawa acara. Itu bertahap. Kalau kelas 11 target kita itu sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Kelas 11 kelas ya? 11. Kelas 10 bahasa Indonesia dulu. Kelas 11 bahasa Inggris. Nah kelas 12 sudah tambah pematangan lagi. Sehingga mereka sudah asik bicara depan umum, nggak main tunjuk-tunjukkan. Ya. Biasanya gitu. Biasanya anak-anak itu kalau disuruh, mungkin kamu kemarin di SMP ya, kalau bapak ibu guru nyuruh, pasti kamu banyakkan nunjuk temanmu. Iya benar. Di sini nggak boleh menunjuk orang. Ya kalau besok kamu di kelas, ketika diperintah oleh ibu bapak guru kamu tunjuk temanmu, itu menandakan temanmu yang hebat, sedangkan kamu, ya itu yang Bapak selalu bilang TOLOL. Jadi harus tunjuk diri sendiri. Saya Pak, saya siap Pak, saya sanggup Pak. Nah itu baru pelajar. Nah seperti itu. Oke. Gitu Miss ya. Sangat menarik, berarti juga tentunya ada wadah untuk menunjang public speaking tadi ya. Kita akan mendorong terus, baik itu kemampuan yang sifatnya hard skill,
dan juga soft skill. Soft skill. Hard skill, insya Allah tahun ini kita sudah melaksanakan MOU dengan Telkom, Miss Wilda. Oh, jadi ada Ya. MOU terbaru ya, Ya, Pak? jadi nanti khususnya TKJ kita akan ada kelas Telkom. Oh. Nah, mudah-mudahan tahun ini terrealisasi dan anak-anak Amin. kita angkatan ini sudah bisa menikmati. Ini sedang proses. Ini untuk hard skill-nya. Hard skill ya. Tapi ingat ya, nanti harus ditunjang dengan soft skill dan juga kemampuan bahasa. Kalau sekarang anak-anak sekarang tidak menguasai bahasa Inggris, jangan harap kamu bisa bersaing di level nasional atau internasional. Oh, iya. Level Cibinong aja udah ketinggalan. Iya. Gitu ya. Apalagi level nasional atau internasional. Oke. Kenapa nih Pak, ke sekolah kita ini menargetkan anak-anak untuk bisa bahasa Inggris? Apakah kita ada target tersendiri untuk go internasional? Oh iya, kita Ya. sudah kerjasama, walaupun kita baru kemarin, baru tahun keempat, kita sudah kerjasama dengan luar negeri. Yang sudah ya. kita bina itu di beberapa institusi pendidikan di Thailand. Di Thailand. Dan alhamdulillah saya yang ditugaskan datang ke sana. Oke. Kenapa? Karena saya bisa bahasa Inggris. Iya, nah gitu. ini Itu dia. kelebihannya nak ya. Kelebihannya ya. Bapak bisa berbahasa. ditugaskan kenapa? Karena di sana komunikasinya pakai bahasa Inggris. Oke. Yang nggak bisa dari datang sampai pulang ya diam saja gitu. Nah, ini satu bukti bahwa kita akan terus melakukan, karena kemarin terhambat oleh COVID. Jadi sementara kerjasama ini belum kita lanjutkan. Setelah ini selesai, kita sudah punya komitmen untuk kita lanjutkan. Dan akan kita kembangkan lagi ke negara-negara lain. Nah itu yang sudah kita rencanakan. Berarti untuk level internasional ini sekolah kita sudah kerjasama dengan Thailand ya? Thailand. Ada 2 ini ya Pak ya? Ada 3 institusi pendidikan di 3 Thailand institusi. sana. Iya. Oke. Kalau kemarin ini dari jajaran kepala sekolah beserta unsurnya tidak menutup kemungkinan nanti bisa anak-anak kita yang berangkat ya, karena Pak ya? nanti target kerjasama jangka panjangnya itu ada pertukaran pelajar, ada luar pertukaran biasa. guru, ada pertukaran pelajar. Ini kan kesempatan, Oke. kesempatan. Dan ketika kita bertemu dengan orang di antar negara, sudah pasti. Kalau saya bicara bahasa Indonesia, dia bicara bahasa Thailand, nggak ketemu. Iya. Maka jalan keluarnya adalah mereka juga bicara bahasa Inggris. Nah, kita harus kuasai itu gitu. Nah, anak-anak kita kalau nanti ada program pertukaran terus dikirim nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak bakalan dikirim. Iya. Nah, di sana cuma shopping saja nanti kan, bukannya belajar. Nah itu. Luar biasa ya, siswa SMK bisa bertukar belajar levelnya internasional. Insya Allah ke depan itu insya Allah saya yakin akan terlaksana. Dan kita tidak malu. Kenapa? Gedung kita sudah meyakinkan untuk bersaing di level internasional. Sangat modern dan sangat megah, modern, ya sangat modern dan benar-benar memenuhi standar. Ya. Kebersihannya, fasilitasnya, ya sangat mendukung sekali. Jadi insya Allah kamu nggak salah bersama kami di SMK Plus Pelita Nusantara. Berbicara tentang gedung juga kan tadi dikatakan kita di sini sangat menjaga kebersihannya. Nah, apakah itu termasuk salah satu karakter yang ditanamkan oleh peserta didik nanti ketika bersekolah di Ya, sini? pasti. Nanti kita bicara tadi visi yang apa? Visi, Karakter ya, sebagai moto Karakter. kita sukses by karakter. Sukses by karakter. Itu satu dari karakter kita, hidup bersih. Apalagi Muslim sudah pasti diajarkan tentang kebersihan itu cerminan dari keimanan seseorang gitu. Oke, ya itu tadi merupakan visi ya, visi dari sekolah kita. Ada 3 hal, yaitu ada terampil, entrepreneur, dan religius. Nah ini sangat menarik, tadi kita sudah berbicara tentang terampil. Selanjutnya itu entrepreneur. Ya. Baik. Bagaimana? Gini, SMK itu dikembangkan oleh pemerintah dengan harapan anak-anak kita setelah lulus SMK itu masuk ke dalam dunia kerja. Iya. Gitu ya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena mereka punya keterampilan. Tetapi ketika kesempatan kerja belum ada, mereka nggak boleh nganggur. Oke. Gitu. Jadi harus dibangun apa? Dibangun jiwa entrepreneurship-nya. Dibangun jiwa kewirausahaannya. Jadi anak-anak kita nanti di sini akan kita latih bagaimana mereka mengembangkan diri
menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Menjadi pengusaha ya. Pengusaha sukses. Berarti anak-anak kita yang nanti akan menciptakan lapangan kerja itu Nah, sendiri. Kalau mereka bekerja ke sebuah perusahaan, Iya. mereka berarti ada di bawah telunjuk orang lain. Oh iya, betul, Betul nggak? sekali. Betul, betul. Kamu sana sini. Itu Iya. kalau mereka bekerja. Setinggi apapun jabatannya Setinggi ya, Pak, ya? apapun jabatan. Tetapi ketika mereka jadi pengusaha, walaupun anak buahnya 5-10 orang tahap pertama, dia sudah jadi bos. Luar biasa. Nah gitu, makanya gini. Mereka yang TKJ, terampil, menguasai instalasi komputer, menguasai instalasi jaringan. Mereka bisa buka perusahaan sendiri. Nah itulah yang maksudnya. Tapi jiwa entrepreneurnya harus dibangun. Jiwa entrepreneur itu kalau nggak dibangun, nggak akan berkembang. Nah itu makanya di sini nanti kita akan adakan program tahun ini, anak-anak nanti kita akan kelompokkan, Miss. 4-5 orang. Dikelompokkan di entrepreneurship itu Di sendiri. entrepreneurship. Oke. Nah, terus kita berikan silakan. Kamu mau bikin produk, mau bikin usaha apa, silakan bermusyawarah berlima. Nanti produknya itu kalau memang mereka membuat produk akan kita pasarkan bersama, kita latih bersama. Nah, itu program tahun ini akan kita canangkan seperti itu. Misalnya, kita sudah ada buku panduannya. Mereka membuat kalau misalnya kuliner, mereka bisa membuat roti kah, apa segala macam, bikin keripik dari kulit jeruk, bikin Bisa, ya? ada. Ternyata saya melihat kulit jeruk itu bisa jadi makanan. Oh, tidak hanya menjadi limbah Tidak ya. hanya menjadi limbah, kulit pisang itu bisa dijadikan makanan. Nah, jiwa-jiwa ini harus dikembangkan gitu. Dan anak-anak kita begitu keluar ijazahnya kesana kemari nggak dapat kerja, usaha sendiri. Karena dia sudah terlatih, sudah punya ide, punya semangat entrepreneurship. Dan nanti anak-anak kita akan kita lihat, kita ajak ke tempat-tempat pengembangan wirausaha yang sudah berhasil. Supaya mereka nanti terinspirasi, mereka mencontoh. Kalau mereka hobi di passion misalnya, nah mereka masuk nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mengembangkan passion, bagaimana mengembangkan tata boga, atau ada anak kita yang suka pertanian, anak kita yang suka peternakan, kita salurkan nanti. Nah ini makanya nanti kita akan buat kelompok-kelompok, mereka pilih mau bikin apa. Tahun ini kita mulai untuk semua kelas, kita gerakan semuanya walaupun kita belum tatap muka. Nah, Jadi gitu. untuk entrepreneurship harus langsung terjun ya, Harus terjun. praktek langsung. Jangan hanya teori. saja. Teori itu gampang itu. Teori gampang, bisa baca buku, Iya. ya, bisa diskusi sekilas. Hmm. Tapi praktek, ini yang harus dilatih kepada anak-anak Praktek kita. bisa menumbuhkan jiwa kritis mereka ya, Nah, jadi betul, bisa berpikir kreatif betul. juga. Dan itu pengalaman real ketika mereka dapati kekurangan langsung bisa dievaluasi di situ. Iya. Kalau teori kan ya dihapus saja, Iya. ganti gitu. Betul sekali. Dan untuk kewirausahaan ini sebelum pandemi kita mengadakan event khusus berwirausaha ya. Ya, kita kan tadinya ada hari yang kita sebut dengan Planner Day. Planner Day. Planner Day. Betul, Nah, karena COVID ini Iya. kita diuji lagi, Planner Day belum kita laksanakan. Iya. Tetapi alhamdulillah guru-guru kita sudah bisa bikin aplikasi marketplace. Oh, jadi ada aplikasi nih khusus Ada. Nah, nanti marketplace. kita akan pamerkan di marketplace itu. Oh, Jadi oke. upload anak-anak itu. Oh, saya punya produk ini, produk ini, produk ini. Siapa yang mau beli, di order. Nah, tahun ini insya Allah berjalan ini. Kita akan usahakan itu berjalan. Gitu. Sangat menarik sekali ya. Insya Jadi Allah. bisa menunjang mereka yang ingin berwirausaha ya. Nah, kita akan support semuanya. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang terakhir ini tadi adalah religius Iya, ya. betul. Nah, kenapa sih Pak religius ini merupakan salah satu dari visi sekolah kita? Ya, baik. Karakter baik itu sumbernya adalah religius. Religius. Ajaran-ajaran ilahi, ajaran-ajaran Tuhan adalah ajaran-ajaran universal. Bukan ajaran yang sumbernya datang dari otak manusia. Jadi religius itu harus benar-benar ditumbuhkan karena nanti ketika orang itu sudah bersikap atau berkarakter religius, maka dia akan berjalan sesuai dengan norma, dengan aturan. Contoh misalnya,
kita tidak ingin nanti ya anak-anakku sekalian, kamu berhasil, kamu hebat jadi insinyur, ya. Terus kamu jadi pengusaha dengan perusahaan besar. Tetapi religius kamu tidak ada. Moralitas kamu tidak ada. Gitu, ya. Akhirnya apa? Korupsi. Oke, Nah, ya paham. kenapa? Karena dia tidak ada hubungannya kepada Allah. Dia nggak takut dengan Allah. Dia korup, dia tipu-tipu dalam usahanya. Ya itu nggak boleh. Jadi lebih luas tuh seperti itu. Jadi kenapa ini harus religius? Karena akan merefleksikan atau menghasilkan karakter yang bagus. Orang yang takut kepada Allah, orang yang merasa diawasi oleh Allah, pasti dia akan waspada dalam berjalan. Oh ini bukan hak saya nggak mau gitu. Walaupun 100 miliar misalnya, tapi bukan hak, ditolak. Itu mah besar ya Pak ya. Nah, 100 kalau Wilda miliar. kayaknya boleh juga deh. Jadi kalau yang korupsi itu tidak ditanamkan jiwa religius pada dirinya ya. Betul. Terhadap Tuhannya saja dia tidak takut, apalagi terhadap manusia. Betul. Seperti itu. Jadi kadang Pak, tapi itu yang korup-korup sholat loh Pak, Iya. puasa iya. Tapi Itu gimana tuh? itu kan religius itu ditanamkan bukan dengan gerak tapi di dalam hati. Ini Jadi yang di penting. hatinya dulu ya. Pembiasaan di dalam hatinya ini gitu. Makanya kita pernah lakukan di sekolah ini ujian di kelas tanpa ada pengawasan. Wah luar biasa. Tidak ada pengawas di kelas Sebenarnya kalau nggak COVID kita akan uji coba lagi. ya. Oke. Anak dikasih soal, itu angkatan pertama tuh Rian ngalami itu ya. Iya. Ya. Kasih soal, absen, guru tinggal, biarkan. Siapa yang mau jujur berlatih di situ. Nah, Tidak ada CCTV? tidak ada CCTV. Berarti penuh Pengawasnya sepenuhnya adalah percaya. malaikat munkar nakir. Pengawasnya adalah Allah. Oh. Yakin gak dia nih Allah ngawasi? Ketika dia yakin bahwa Allah ngawasi dan tahu di mana saja, dia tidak nengok kiri, nengok kanan dan dia kerjakan, melatih kejujurannya. Tapi ada yang gak tahan uji. Anak-anak jujur, Pak nggak tahan saya akhirnya. Nah, itu Dan ada artinya yang apa? jujur ya? Belum terbiasa. Oke. Dan kita akan terapkan itu nanti. Anak kasih soal, kerjakan. Kami nggak ngawasi tapi yang ngawasi Allah. Ini latihan. Pembiasaan untuk apa? Bahwa hidup itu diawasi oleh yang Maha Kuasa. Orang boleh ditipu tapi Allahnya nggak bisa ditipu kan itu. Ya, nah ini harus kita tanamkan jiwa-jiwa religius seperti ini. Selain nanti mereka yang Muslim wajib, ya ingat anak-anak sekalian, persyaratan naik kelas itu wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Ya. Wajib bisa membaca Al-Quran ya. Ya, kalau nggak bisa baca Al-Quran, out, nggak bisa naik kelas. Ini kita kasih informasi sejak sekarang. Oke. Ya, terus nanti ya mereka juga yang laki-laki maupun yang perempuan wajib bisa berzikir dan berdoa setelah sholat. Berzikir dan berdoa setelah sholat ya. Ya. Wajib hafal ya. Wajib hafal. Wajib hafal. Jangan nanti habis sholat Allahumma lantas jalan, nggak boleh. Harus kenapa? Seorang anak harus selalu mendoakan kedua orang tuanya. Betul. Itu untuk sebuah keberkahan dan kesuksesan mereka. Jadi kalau nggak diajarkan berdoa, nah doa yang bagus mana? Yang lebih khusus setelah sholat. Nah, terus mereka harus bisa zikir dan doa. Dan alhamdulillah angkatan-angkatan berikutnya semuanya bisa karena mereka belajar. Ya. Terbiasa juga setelah dukoba itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Betul. Dan anak-anak kita percayakan untuk menjadi imam setiap kesempatan sholat. Jadi kita guru-guru di belakang saja. Kita berikan kepercayaan kepada mereka. Nah ini penanaman pembiasaan untuk memiliki jiwa yang religius gitu. Oke. Ya, penanaman jiwa religius tadi anak-anak wajib bisa membaca Al-Qur'an dan di sini itu baca Al-Qur'an itu tidak boleh menggunakan handphone ya. Nggak boleh. Ya. Nanti anak-anak sekalian kalau baca Quran di SMK Persekutuan Nusantara tidak boleh menggunakan handphone. Oke, kenapa itu? Apakah Iya. bisa dijelaskan alasannya? Banyak gangguan, lagi baca baru satu ayat masuk WA, Iya. masuk Instagram, masuk Facebook, konsentrasi bubar. Satu itu. Iya. Kedua, membaca Al-Quran dengan handphone, ruh
yang membaca ini tidak akan masuk. Tidak punya pengaruh yang akan merubah frekuensi manusia dalam tubuh. Kenapa? Karena HP ini ya memang ada Al-Qur'annya, HP saya juga ada Al-Qur'an. Kamus bahasa Arab juga ada, bahasa Inggris juga ada. Ya. Tapi ini tidak akan ketika kita baca Quran di sini, ruhnya ini tidak akan masuk ke jiwa kita. Kenapa? Cara mengujinya gampang. Anak-anakku sekalian, Bapak mau tanya, berani enggak kamu bawa Al-Quran ke kamar mandi? Siapa yang jawab? Enggak. Nah, Enggak. tapi kalau HP kamu Ampas. di dalamnya ada Al-Quran, kamu bawa enggak ke kamar mandi? Enggak. Sabar dosa. Ya. Enggak. Jadi banyak orang ya HP-nya ada Al-Qurannya. Iya, betul. Tapi dia Termasuk cuek saya. aja masuk kamar mandi, dia bawa. Iya. Enggak ada rasa dosa. Tapi kalau mushaf Al-Quran, enggak berani kita. Mendekati kamar mandi saja, hati merasa berdosa. Itu bedanya kenapa kita, anak-anak kita enggak boleh membaca Al-Quran dari HP. Ya, bukan enggak boleh. Artinya dalam kegiatan di sini harus dengan mushaf. Supaya apa? Menyentuh jiwanya. Kan Al-Quran itu harus fisuduril ladina amanu, harus ada di dalam dada orang-orang beriman. Ya itu tadi makanya untuk melatih religius itu sendiri tidak hanya sebatas gerakan sholat ya, tapi Betul. ditanamkan dalam hati. Betul. Salah satunya kalau membaca Al-Quran tidak menggunakan handphone. Betul. Dan itu pun berlaku untuk bagi siswa yang non Muslim juga ya. Betul. Ya. Yang non Muslim wajib ya setiap kegiatan itu nanti contoh misalnya persyaratan PKL ya persyaratan PKL untuk bisa mengikuti PKL yang Muslim harus mampu menghafal beberapa surat dalam Al-Quran di juz amma itu. Di juz amma ya. Ya, dan ternyata anak-anak begitu sudah mencoba bisa itu ya. Karena otak manusia memang sudah disiapkan untuk bisa menghafal gitu, menghafal Al-Quran. Yang non Muslim, yang Kristen atau yang Protestan maupun yang Katolik itu nanti juga sumber persyaratan PKL-nya dari Bible, dari Injil. Jadi ada misalnya mereka harus menghafal silsilah Yesus Kristus. Mereka harus bisa menampilkan doa Bapa di surga, 10 perintah Tuhan. Nah, itu mereka harus hafal. Yang Hindu, Buddha juga sama seperti itu. Semuanya Jadi, sama ya? Semuanya sama. Ya. Yang Hindu mereka sampaikan Pancasila. Bukan Pancasila Bank Negara ya, ada di kitabnya itu. Yang dilarang dan yang tidak boleh di dalam Hindu itu mereka berikan dan kita lihat. Dan mereka harus hafal itu. Jadi sumbernya semuanya kitab suci masing-masing. Yang non Muslim pun sama kitab suci masing-masing. Kenapa? Karena ketika generasi muda sudah mencintai kitab suci, ini insya Allah mereka akan berjalan dengan jalan yang lurus ke depan. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, amin ya. Oke, selanjutnya tadi terkait dengan visi dan dilanjutkan dengan misi. Nah, misi sekolah kita itu sendiri seperti apa Pak? Secara umumnya bisa dijelaskan untuk misi? Misi kita banyak sekali ya. Ada 8 ya Pak ya? Ada 8 misi yang akan kita hantarkan. Tapi saya sampaikan secara global begini saja. Anak-anakku sekalian, kita ingin ya kalian itu nanti ke depan itu, tadi Bapak sudah sampaikan sebenarnya misi itu juga sudah berjalan. Bukan hanya menjadi seorang yang terampil ya, tapi kalian juga nanti ya menjadi seorang, kalau enggak terampil ya kamu menjadi seorang pengusaha dengan keterampilan itu. Dan target ke depan adalah jangan sampai kamu nanti menjadi generasi yang lemah. Nah ini yang nggak boleh, dalam Al-Quran sudah diingatkan itu. Ya, kami tidak ingin meninggalkan anak-anak generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ilmu pengetahuannya. Nah target kita adalah ya mereka tadi terampil, mereka jadi pengusaha. Dan pengusaha bukan hanya menumpuk uang.
tetapi mereka menjadi pengusaha, kaya di dunia, dan juga nanti kaya di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, itu secara global itu, Miss ya. Nah, banyak sekali visi yang akan kita antarkan dan masih ada waktu. Masih. Berapa menit lagi? Awas, jangan salah nanti. Karena di sini kita membiasakan untuk on time ya. Ya, on Baik time. itu mulai maupun selesai. Itu salah satu karakter, disiplin. Disiplin. Harus on time ya. Iya. Jadi jangan acara jam 8, mulainya jam 8.15. So itu nggak berlaku di SMK Plus Pelita Nusantara. Di sini 1 menit saja sudah termasuk terlambat ya Pak. Jadi anak-anakku sekalian, nanti kalau datang ke sekolah, jam masuk 7.15 ya, kamu datang, angka 15 itu sudah berubah ke 16, walaupun baru beberapa detik, itu hitungannya terlambat. Walaupun sudah di gerbang ya. Walaupun sudah di gerbang, itu hitungannya terlambat. Oke. Jadi kenapa? Karena mulai dari sini. Dan saya mau ingatkan anak-anak sekalian, ini karakter yang sangat pokok. Kamu hebat seperti apapun, ya. Keterampilan kamu hebat seperti apapun. Tapi kamu boleh cek sekarang di dunia usaha, dunia kerja. Yang dibutuhkan yang pertama adalah Karakter. orang-orang yang berkarakter. Oke. Orang-orang yang punya disiplin. Orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang taat kepada pimpinan. Orang-orang yang kreatif. Ya, orang-orang yang tidak pernah menyerah. Never give up. Jadi setiap ada pekerjaan terus nggak pernah mengeluh. Itu yang diperlukan. Kalau kamu punya karakter itu, kamu mudah diterima di kerja di mana saja. Tapi kalau bekerja sambil main HP, datang nggak tepat waktu, disuruh mengerjakan A, mengerjakan B, saat bekerja main HP, jangan harap dimanapun kamu bekerja 1 bulan selesai. Jadi hari ini karakter menjadi sangat dominan untuk sebuah kesuksesan. Yang terakhir, ya anak-anakku sekalian, kamu boleh cek orang-orang sukses yang di dunia ini itu bukan orang-orang yang hebat dalam akademik. Contohnya? Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Ya, bukan orang yang hebat di akademik. Jack Ma, tahu? Ya. Alibaba itu orang yang beberapa kali gagal masuk universitas. Coba lihat biografinya. Tapi dia punya jiwa yang pantang menyerah. Dia punya jiwa yang benar-benar pekerja keras. Dan dia bisa berhasil. Karena karakter. Nah, jadi anak-anak sekalian perhatikan. Terakhir, ya itu ada quote sebenarnya nanti kamu lihat di sana. The wealth is lost, nothing is lost. The health is lost, something is lost. Ya. Dan kalau the character is lost, everything is lost. Jadi kalau kamu nggak punya karakter, kamu akan kehilangan semuanya. Luar biasa. Karakter itu sendiri jadi sesuai dengan sekolah kita ya, moto sekolah kita, success by karakter. Success by karakter. Oke, singkat nih Pak, sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama ini, banyak dari peserta yang penasaran nih ketika memasuki gedung sekolah kita ada tulisan kami beda. Ya. Nah, bisa dijelaskan sekaligus menutup diskusi kita pada pagi hari ini? Ya, kami beda. Kalau kita sama dengan yang lain, nggak akan dikenal oleh siapapun. Ya. Betul. Jadi al-khalif tu'rab. Orang yang berbeda itu akan dikenal. Jadi kamu pun harus beda. Orang-orang tidur, kita bangun. Nah, itu beda. Saat orang tidur nyenyak, kamu bangun tahajud, itu beda. Saat orang-orang makan, kamu saum, itu beda. Saat orang-orang berkelahi, kamu belajar, itu beda. Saat orang-orang tidur, kamu menanam, itu beda. Nah, kita ingin semuanya seperti itu. Ya, semuanya kita berbeda, melakukan hal-hal yang positif untuk kesuksesan anak-anak kita ke depan. Luar biasa. Nah, dan terakhir pesan yang bisa disampaikan untuk peserta Pak? Ya, itu baca ya, pesan dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Anak-anakku sekalian, keraslah pada dirimu sendiri hari ini. Karena kalau kamu lembek, kamu lunak terhadap dirimu, nanti dunia yang akan keras terhadap kamu. Tapi kalau kamu keras terhadap dirimu sendiri, dunia akan lembut kepada kamu. Tinggal pilih nanti. Nah, seperti itu.
Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Nawawi atas waktu serta penjelasannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang hebat ini. Luar biasa diskusi yang sangat menarik terkait dengan visi dan misi sekolah kita. Jadi tadi ada 3 ya, terampil, entrepreneur, dan religius. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Nawawi SAG MPD, bisa menjadi manfaat untuk kita semua, termasuk dengan peserta PLS yang berada di rumah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nawawi atas waktu serta penjelasannya. Cukup, bisa dipersilakan. Terima kasih. Goodbye. Nah, sebelum kita memulai materi yang kedua, saya akan bacakan biodata singkat dari narasumber. Nah, ya, materi kita yang kedua ini tentang kode etik dan tata tertib yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat. Beliau bernama Erdodi Setiadi SPD, SPDI ya. Tempat tanggal lahir di Bogor 24 Maret 1985, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam. Jabatannya di sekolah kita ini, beliau menjabat sebagai Wakil Koordinator Bimbingan Konseling. Alamatnya berada di Kedung Halang, Bogor ya. Lulusan pendidikan dari SDN Kaum Pandak 3 tahun 1997, SMP-nya di SMP PGRI Karadenan tahun 2000, untuk SMA-nya di Madrasah Aliyah Al-Inayah Bogor, dan untuk S1-nya beliau berpendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi tahun 2016. Pengalaman dan jabatannya yaitu pernah menjadi manajer event Milenial Indonesia. Weh, sangat milenial sekali ya. Itu tepuk tangan boleh? Itu tahun 2008. Nah, untuk yang selanjutnya, beliau menjabat sebagai Wakabina Muda Penggalang Kuaran Cilodong. Oke, jadi nanti di sini juga sebagai pembina pramuka ya. Selanjutnya, jadi untuk materi yang kedua ini ada 2 narasumber ya, penasaran kan? Nah, untuk yang selanjutnya dari Babinmas ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Mulyadi. Beliau pangkatnya itu Ibtu, luar biasa, dan jabatan sekarang sebagai Panit Binmas Polsek Cibinong. Penasaran? Penasaran nggak? Oke, jadi untuk narasumber materi kita yang kedua ini bernama Dodi ya. Ada 2 Pak Dodi. Langsung saja kita sambut narasumber hebat kita, Pak Erdodi Setiadi dan Pak Dodi Mulyadi. Oke, telah hadir bersama kita yang pertama ini di sebelah paling kanan yang menggunakan jas hitam. Ya, oke. Boleh say hello dulu Pak kepada para peserta PLS kita. Ya, di yang paling kanan menggunakan jas hitam. Ini Pak Dodi ya, Pak Dodi juga. Pak Dodi yang pertama ini di sini sebagai Wakil Koordinator Bimbingan Konseling, tentunya yang akan menyampaikan terkait dengan kode etik dan tata tertib sekolah. Nah, yang kedua ini dari Babinmas yang tadi profilnya sudah saya bacakan, yaitu Bapak Dodi Mulyadi, Pak Ibtu Dodi Mulyadi, yang berjabat sebagai Panis Binmas Polsek Cibinong. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Luar biasa ya, Pak Dodi Setiadi. Gimana kabarnya Pak? Ya, udah.
Miss Wilda sehat, mau mulai nyala nih. Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya. Semangat Bapak hari ini? Semangat. Oh, semangat banget ya karena akan Semangat. menjelaskan tata tertib sekolah. Tentang tata tertib Tentunya sekolah. anak-anak sangat antusias dan penasaran. Penasaran, Iya. gimana sih tata tertib yang ada di SMK Pelita Plus Nusantara ini, dan kemudian tadi di pemateri yang pertama udah dijelaskan sedikit ya secara global tata tertib siswa. Nah, untuk detailnya kayak gimana nanti simak. Oke, tunggu ya, Tunggu. kita tunggu. Selanjutnya, salam hormat kami kepada Bapak Dodi, Pak Ibtu Dodi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukran. Ya, boleh Bapak salam kepada para peserta PLS di rumah? Assalamualaikum adik-adik semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam tangguh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Dodi telah berkesempatan, telah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah kita yang tercinta ini. Ya, untuk materi yang kedua, tadi yang pertama sudah sama-sama kita saksikan terkait dengan visi dan misi sekolah. Ini sangat berkaitan dengan tata tertib sekolah, ya. Karena apa? Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa moto sekolah kita itu success by karakter. Nah, karakter ini yang akan dijelaskan lebih detail lagi di tata tertib sekolah. Ya, jadi yang pertama ini ada kode etik juga ya Pak Dodi ya? Iya betul. Pak R. Dodi. Iya. Ya, terkait dengan tata tertib dan kode etik dan tata tertib sekolah kita itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik, untuk peserta pengenalan lingkungan sekolah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik. 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 Ah, Baik. nih, ya. Baik. Apa kabar semua? Berkarakter, Karakter, kreatif, dan inovatif. Aktif dan inovatif. Ulang Ya, pakai diulang Pak. sekali lagi biar Iya. ingat. Ya. Apa kabar semua? Berkarakter, kreatif, dan inovatif. Hei, peserta didik, ya calon peserta didik SMK Pelita Nusantara, bahwasanya yang sama-sama kita ketahui di setiap institusi itu ada yang namanya kode etik dan sebuah peraturan. Ya, Nah. betul sekali. Jadi peraturan ini yang menjadikan sebuah landasan, sebuah aturan, sebuah norma yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Jadi ketika siswa masuk sebuah institusi, jangankan di sebuah institusi, di dalam kehidupan masyarakat pun ada yang namanya norma kemasyarakatan, Pak ya. Nah, itu jangankan norma di institusi, di luar, di lingkungan pun ada. Nah, kemudian aturan ini sebuah kode etik, tata tertib, nah ini yang memang harus diikuti oleh seluruh siswa. Nah, kemudian ada punishment yang didapat ketika siswa itu melanggar aturan atau kode etik tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penjabaran luasnya secara kemasyarakatan yang lebih paham, pakarnya nih Pak Dodi nanti akan menjelaskan Kalau untuk di lingkungan Nah, yang lebih kalau luas untuk lagi di ya. lingkungan sekolah, Ya. saya coba menyampaikan tentang pengertian yang pertama, SMK Plus Pelita Nusantara itu punya kode etik. Kita punya kode etik. Nah, nanti untuk materinya peserta didik yang ada di rumah, kalian bisa download di link yang nanti dikirim oleh panitia. Nah, yang pertama kode etik. Kode etik itu, ya, kode etik itu adalah sebuah aturan. Ya, sebuah aturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada di sekolah SMK Plus Pelita Nusantara ini. Nah, di dalam kode etik itu ada yang namanya tujuan. Tujuan dari sebuah kode etik itu ya membangun siswa. Betul. Agar menjadi peserta didik yang mempunyai disiplin dan tanggung jawab. Yang berkarakter ya, sesuai dengan visi dan misi Sesuai sekolah dengan kita. visi yang ada di sekolah Betul. kita. Kan yang pertama tuh karakter. Kita menanamkan sebuah karakter. Jadi
seperti tadi pemateri pertama sampaikan, kami beda. Apa bedanya? Salah satu dari perbedaan kami dengan sekolah itu karakter yang kami punya, karakter siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara beda. Beda, betul sekali. Ya, selanjutnya kalau tata tertib nih, tata tertib di sekolah kita ini. Nah, untuk tata tertib, jadi tata tertib itu adalah sebuah kaidah atau sebuah aturan atau sebuah susunan yang diatur oleh sekolah itu sendiri. Betul. Nah, kemudian sebuah aturan itulah yang dijadikan dasar hukum ketika kita bertindak kepada siswa. Oke. Jadi ketika kita melakukan sebuah punishment pada siswa, kita memberikan sanksi, kita ada dasar ya Pak ya. Kita ada dasar hukumnya dan mungkin Pak Polisi pun tidak akan semena-mena menindas orang di jalan tanpa ada kesalahan atau ada dasar hukumnya, kan seperti itu. Nah, sama dengan kita di sekolah. Jadi di sekolah pun kita punya dasar-dasar hukum. Apa dasar hukum itu? Tata tertib yang telah kita bentuk. Tata tertib yang telah kita bentuk untuk siapa? Untuk siswa. Mulai dari sikapnya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya. Oke. Ya, jadi terkait perbedaan kode etik dan tata tertib itu sendiri, kalau kode etik ini lebih kepada norma-norma yang ditanamkan ya, karakter yang ditanamkan. Sedangkan tata tertib itu aturan-aturannya lagi. Aturan-aturannya. Dan untuk kode etik sendiri tadi norma, contoh kode etik di SMK Pelita Nusantara itu yang pertama bertakwa. Iya, bertakwa. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Betul sekali. Selanjutnya terkait dengan kode etik juga nanti ketika peserta didik sudah mulai sekolah, salah satunya wajib bisa menjaga nama baik sekolah wajib kita. menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Dimanapun. Contohnya seperti apa sih Pak? Kenapa peserta didik itu harus bisa menjaga nama baik dan harus seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Sekolah sama halnya dengan keluarga. Sekolah itu lingkungan keluarga. Orang tua kedua dari peserta didik itu adalah guru. Ya, guru. Sekolah ini ya rumah mereka. Nah, setiap peserta didik, setiap anak pasti menjaga kehormatan, nama baik dari orang tua, dari rumahnya, kan itu. Nah, setiap peserta didik wajib menjaga nama baik dari hal-hal yang dari hal-hal yang dapat merugikan keluarganya. Betul keluarganya. sekali. Makanya setiap sekolah itu, nama baik sekolah itu wajib dijaga. Dengan apa? Satu, ketika peserta didik pulang sekolah nongkrong sambil ngerokok, apa. Nah itu orang itu yang namanya orang itu yang dicari itu kesalahannya, Miss. Yang dicari kesalahannya. Udah dicari lagi nih, udah ketemu salahnya belum puas, dicari lagi nih, dari sekolah mana sih? Oh, Pelita Nusantara. Nah itu, ya. Sedangkan kita sama-sama tahu iklan yang berjalan itu ya orang-orang itu. Iya, nah, makanya, jadi ketika mereka keluar menggunakan seragam, kemudian nongkrong, nah itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kembali ke yang tadi, karakter yang pertama kita bina di SMK Pelita Nusantara agar menjadikan siswa SMK Plus Pelita Nusantara beda dengan SMK ya. Insya Allah para peserta. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Erbudi. Ya, insya Allah para peserta PLS yang berada di rumah juga sudah sama-sama mengetahui ketika kemarin ada wawancara ya, sudah dijelaskan bahwa mereka ini tidak boleh nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Tentunya ini yang dimaksud dengan Pak Dodi tadi. Jadi ketika mau nongkrong harus pulang dulu dan mengganti seragam mereka ya. Ganti seragam. Oke. Itu lagian ada salah satu sisi positif, Miss, ketika kita anak silakan pulang dulu. Bukan kita melarang untuk nongkrong, tapi lebih baik pulang dulu. Tujuannya apa? Agar orang tua di rumah tidak khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua tuh tahu bahwa anak itu sudah pulang sekolah seperti itu. Betul sekali.
sangat berhubungan tentunya di lingkungan masyarakat luas ya, Pak Dodi Mulyadi ya. Betul, Ya, betul. kalau tanggapan Bapak ini seperti apa Pak ketika melihat para pelajar yang masih menggunakan seragam, memakai seragam, mereka nongkrong-nongkrong di luar dan waktunya itu sudah di luar jam sekolah. Nah, itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Izin adik-adik siswa sekalian, nama saya Dodi Mulyadi, pangkat Ibtu. Saya sebagai Panit Bimas Polsek Cibinong bersama-sama dengan Pak Dedi diundang ke Sekolah Pelita Nusantara ini yang sudah sedemikian rupa ya, berkarakter. Insya Allah adik-adik sekolah di sini akan senantiasa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yang berguna Amin. bagi bangsa dan negara. Amin. Baik, untuk saat ini dalam pengamatan saya sebagai perwira Binmas di Polsek Cibinong ini, untuk para siswa-siswi SMK Pelita Nusantara ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan selalu memanfaatkan waktu untuk belajar, dan belajar. Tidak pernah kedapatan yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang nongkrong-nongkrong di pertokoan di Cibinong, ataupun terlebih ada sifatnya di media sosial itu ajakan-ajakan untuk ulang tahun. Iya, betul. Ini ulang tahun ini adalah satu sandi bahwa mereka-mereka ini akan melakukan tawuran. Oh, oke. Jadi ulang tahun kita di flyover berarti ada tawuran. Oh, jadi istilahnya Ya, itu dia ulang kan tahun ya? ininya di media sosial ya. Oh, oke. Kita akan ada ulang tahun katanya gitu. Di sana ulang tahun itu ya itu tawuran. Tawuran ya. Tapi alhamdulillah selama berdirinya SMK Pelita Nusantara ini saya ngikutin dengan Bapak Iyang. Alhamdulillah tidak pernah kedapatan melakukan tawuran ataupun hal-hal yang sifatnya melawan hukum gitu ya. Karena kalau kedapatan umpamanya adik-adik siswa-siswi SMK PNS itu terutama yang laki-laki kedapatan membawa senjata tajam, itu akan dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Ya. Itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara. Tuh, kan itu udah lama undang-undang tersebut ya. Iya. Jadi undang-undang itu harus dipatuhi, harus ditaati karena setiap namanya undang-undang itu diciptakan sehingga merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh semua warga negara tanpa ada pengecualian yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ya, keadilan, dan juga pemenuhan hak-hak semua manusia akan keberadaannya sebagai makhluk sosial. Saya katakan tadi bahwa untuk SMK Pelita Nusantara ini insya Allah sampai sekarang tidak pernah kedapatan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Karena apa? Saya selama berdirinya SMK PENUS ini, bagaimana tempo hari masih kita belajar tatap muka, di mana semuanya siswa-siswi itu mengikuti sholat duha pagi-paginya. Ya kan, kita semuanya sama ya, sepakat bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya sering bersama-sama di sini sholat, Pak Dodi, Pak Dedi, Sopandi ya, sama-sama sholat duha, dan guru agamanya dipandu secara bergantian. Tidak ini juga ya apa istilahnya, yang menjadi imamnya ke sini setelah belajar mereka dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3. Tidak apa namanya itu, tidak sekedar menjadi makmum aja, mereka menjadi imam. Ya, karena setiap hari juga nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada mungkin ya pelajaran BTQ ya, baca tulis Quran ya, BTQ mungkin nanti di sini dikembangkan karena
Yang saya lihat di lingkungan PGRI ini luar biasa ya, ada 15 sekolah di Kabupaten Bogor ini yang mengemban daripada fungsi BTQ ya. Ya kemarin saya juga dengan Pak Adim Heriana di SMP PGRI 1 Cibinong itu mengemban daripada BTQ itu, baca tulis Al-Quran. Ini luar biasa ya, tepuk tangan untuk SMK Penus Pelita Nusantara Cibinong ini ya. Yang mana guru-gurunya, lingkungan sekolahnya kalau diibaratkan ini seperti universitas ya. Jadi bukan dikatakan bukan abal-abal lagi, maka di antara para siswa-siswi itu harus ada kebanggaan. Jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang konyol. Nah, terutama sekarang ya, adanya pelanggaran-pelanggaran IT itu ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang transaksi dan informasi elektronik itu sangat-sangat luar biasa. Tidak boleh lagi men-share, mendistribusikan, mentransmisikan berita-berita bohong ataupun gambar-gambar yang sifatnya porno, ya, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya itu tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswi SMK Penus. Demikian ya. Terima kasih. Jadi seperti itu juga termasuk melanggar hukum walaupun hanya sekadar foto gitu kalau sudah disebarluaskan ya. Ya betul, itu ada undang-undangnya itu. Ya. Sebenarnya ini yang jadi apa namanya dampak dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah SMK Plus Pelita Nusantara. Perlu digarisbawahi dari awal. Kita selalu bilang karakter. Jadi yang pertama dibentuk oleh kita ini karakter. Karakternya dulu. Ketika karakter si siswa itu sudah terbentuk untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Rudi tentang membuka situs-situs yang bukan untuk dia, gitu. Terus situs-situs dewasa dan yang lainnya. Karena karakternya sudah terbentuk, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah tertanam, ya sudah tertanam. Nah, jadi hal-hal untuk melakukan hal-hal yang yang tidak baik itu akan terasa ya Pak ya. Betul. Jadi, Ya. oh ini malu hati. Nah, malu hati. Dan karakter itu sendiri dari yang baik-baik tentunya seperti mulai dari bersikap ya. Baik bersikap pada diri sendiri tentunya, maksudnya bersikap pada diri sendiri, berdisiplin waktu ya. Betul. Bisa berdisiplin waktu dan berdisiplin berpakaian. Betul. Oke, terkait dengan berdisiplin waktu nih, Pak Dodi, Pak Herdodi, bisa dijelaskan nggak kepada siswa terkait dengan kedisiplinan waktu maupun berpakaian? Ya, baik. Untuk disiplin waktu sebenarnya tadi sudah dipaparkan oleh pemateri yang pertama. Jadi untuk disiplin waktu ini catatannya di SMK Plus Pelita Nusantara itu selalu on time. Ya, ketika melakukan sebuah kegiatan. Contoh yang berkaitan dengan tata tertib yang di sekolah ya Mas ya. Iya. Jadi contoh gini, di SMK kita ini masuk pukul 7.15. 7.15 itu seluruh siswa yang beragama Muslim sudah melakukan kegiatan sholat duha. Sholat duha, baca ya? Quran, hafalan surah wajib, zikir doa, nah seperti itu. Itu jam 7.15. Nah, tapi itu 7.15 itu udah mulai. Ya, udah mulai. Jadi bukan 7.15 itu mereka baru sampai, baru datang, enggak. Sudah Jadi, melakukan aktivitas. Sudah melakukan aktivitas. Ya. 10 menit sebelum 7.15 itu siswa harus sudah hadir di sekolah. Oke. Itu. Kalau telat 1 menit gimana? Yang tadi Mas utarakan. Nah ini ada 2 sanksi nih. Ketika tidak ada izin dari wali kelas atau guru piket, dipulangkan. Itu. Tetapi ketika siswa itu misalnya macet nih Pak di jalan segala macam, buat PA ke wali kelas, kasih kabar macet segala macam. Jadi harus berkomunikasi dengan wali kelasnya ya. Intinya sih kita mengajarkan kepada siswa untuk komunikatif. Apalagi dengan wali kelasnya, gitu. Seperti itu. Nah itu untuk disiplin
waktu. Waktu. Nah, kemudian untuk waktu juga ya. Contoh yang lainnya itu ketika melaksanakan ibadah sholat. Iya. Ketika azan zuhur sudah terdengar, seluruh siswa yang ada di kelas keluar ke musola untuk yang putra, di aula untuk yang putri melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sebelum zuhur itu pembelajaran walaupun sedang berlangsung Sedang di skip ya, berlangsung, ditunda dulu, berhenti. Nah itu untuk disiplin dari waktunya Pak yang ada di SMK kita. Gitu. Nah kemudian untuk disiplin pakaian, nah untuk pakaian ini kita SMK Plus Pelita Nusantara beda, semua harus rapi, nggak ada baju yang dikeluarkan, Oke. celana yang dipotong kecil, pensil. Jadi celana pensil itu tidak boleh ya? Itu nggak boleh. Iya. Nah untuk punishment-nya apa? Celana yang pensil. Nah ini pada saat wawancara kami sudah beritahukan kepada orang tua dan orang tua pun tahu. Iya. Jadi kan sampaikan dulu Pak, ketika nanti ada anak yang pakai celana pensil kemudian kita foto, orang tua sudah paham dan sudah tanda tangan tata tertibnya kan seperti itu. Dan ketika kalau misalnya kemarin kita nggak ngobrol dulu dengan orang tua, nah kita salah kan gitu. Nah jadi itu untuk disiplin pakaian. Pakaian di SMK Plus Pelita Nusantara itu semua rapi, mulai dari baju, celana, atribut, topi dan lain-lainnya. Gitu. Jadi untuk seragam di setiap harinya pun berbeda ya? Di setiap harinya berbeda untuk seragam. Jadi untuk hari Senin siswa itu memakai pakaian taruna. Jadi baju khusus untuk SMK Plus Pelita Nusantara. Nah itu baju, celana, atribut, dasi, topi, PKU-nya, ya tanda ininya dipakai, ya, gitu. Itu nah untuk itu hari juga Senin ya? untuk hari Senin, itu jadi kebanggaan sendiri. Kita punya baju taruna, gitu, baju kebanggaan nih. Nah kemudian untuk di hari Selasanya menggunakan pakaian putih abu dan menggunakan jas alma mater, berdasi bagi siswa, gitu. Ya. Untuk di hari Rabunya menggunakan pakaian batik dan celana atau rok hitam. Celana hitam ya? Celana hitam. Dan seragam batik. Nah, kemudian untuk hari Kamisnya menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan atributnya. Nah, ini satu perbedaan juga dengan sekolah lain. Jadi kan kalau di sekolah lain Pak kadang-kadang banyak baju wajib kalau di kita. Jadi pakai baju pramuka hanya bajunya aja tanpa atribut. Jadi kita menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan atribut. Itu nanti pacu segala macam nama ambalannya, nama bed ambalannya dan yang lain-lainnya. Nah, itu disesuaikan dengan pakaian Pasus Pramuka di SMK Pelita Nusantara ini. Nah, ini jadi satu ciri khas juga bahwasanya SMK Plus Pelita Nusantara salah satu karakternya itu rapi. Iya. Dari seragam pramuka itu jadi harus lengkap semua ya. Lengkap semua. Tidak hanya di seragam putih abu tapi di pramuka juga. Dan itu pun Miss, yang namanya pakaian itu jadi satu penilaian utama Pak ya. Satu penilaian utama. Contoh gini Miss, ada anak nih baik, rajin. Tetapi ketika dia keluar, bajunya dikeluarin, rambutnya dicapnya. Nah, jadi pakaian itu ciri. Nah, jadi ciri kita itu SMK Pelita Nusantara ya seperti itu. Nah, kemudian untuk hari Jumat menggunakan pakaian Muslim, hari Sabtu menggunakan baju pramuka kembali. Iya. Jadi untuk hari Jumat itu pramuka ya. Itu pramuka. Kamis Sabtu. Hari Sabtu pramukanya ya. Kalau sama Pak Dodi sering ketemu di anak-anak pramuka kita. Suka bertemu dengan anak-anak pramuka. Keluar ya, di Keluaran Cibinong ya, sama-sama saya pembina Saka Bayangkara juga, Polsek Cibinong. Iya, bagaimana tuh Pak berpakaian mereka ketika di luar sana dengan memakai seragam pramuka? Ya, itu kan merupakan karakter ya, bahwa untuk membentuk karakter seorang siswa-siswi ini melalui wadah Karang Taruna melalui pramuka ini sangat-sangat luar biasa, karena pramuka ini tidak pamrih,
mereka dikasih perintah begini langsung dilaksanakan. Oke. Itu adalah salah satu pramuka. Ciri pramuka itu. Di mana juga dari segi makanan dan lain sebagainya tidak kolokan. Apapun yang ada di situ dimakan aja. Yang penting bisa memenuhi makan mereka gitu. Tidak kolokan, tidak harus ada daging ayam, tempe, tahu. Tapi kalau kami di Saka Bayangkara biasanya kalau mereka akan melakukan kegiatan itu selalu ditanya apa kebutuhannya. Untuk kebutuhan di sana, umpamanya di tenda di sana apa? Ini Kak, katanya minyak, kacang goreng, telur, ini oke. Kalau begitu mie dan lain sebagainya. Ya begitu aja mereka itu tidak kolokan. Kemudian juga dari segi pembentukan karakter dan mentalitas dari pramuka ini luar biasa, telah menghasilkan entrepreneur yang sangat berhasil. Saya yang namanya Karpin itu ya, Karpin anak buah saya di Saka Bayangkara itu sekarang sebagai narasumber di mana-mana ya. Jadi public speaking gitu. Ya. Betul. Jadi pembawa acara, jadi sebagai iya, jadi motivator ulung gitu. Luar biasa ini, ya. Jadi adik-adik luar biasanya dari pramuka ini, tepuk tangan untuk Karpin, siswa SMA atau SMK yang ada di Cibinong ini ya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Namanya Karpin Padilah. Luar biasa, dia motivator ulung. Orangnya kecil, tapi luar biasa. Saya ngikutin dia, Kak, katanya walau kakak mau punya ijazah ini, ayo bergabung dengan kami Kak, untuk kakak gratis saja katanya gitu. Luar biasa. Ya, memberikan edukasi sedemikian rupa, sehingga orang yang tadinya malu ataupun takut bicara, jadi pintar bicara. Ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi SMK Pelita Nusantara ini bisa mengikuti ya. Nanti mungkin saya hubungkan dengan Pak Kak Dodi nanti nomor handphonenya supaya bisa berkomunikasi. Kita ada senantiasa di itu ya, di Kewaran ya, di Kewaran Cibinong itu kalau nge-share berita-berita itu selalu ajakan-ajakan yang sifatnya positif dan edukatif. Betul. Demikian. Oke. Menarik sekali ya, tadi kalau dari berpakaian sudah dijelaskan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, terkait dengan sepatu atau istilahnya bisa dari from head to toe. Nah, itu seperti apa aturannya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Tadi sudah jelaskan tentang pakaian di SMK Plus Pelita Nusantara, bahkan dari pakaian aja ya. Pakaian saja udah jadi penilaian yang lebih bagi kita dari Pak Dodi sendiri, pakaian SMK Plus Pelita Nusantara ini terbilang punya nilai plus sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian selain dari pakaian itu sendiri, ya, dari pakaian itu sendiri yang tadi dibahas kan itu baru satu pakaian loh. Iya, itu baru pakaian. satu ya, itu dari Bagaimana pakaian. dengan pakaian yang lain? Iya. Ya. Jadi alhamdulillah itu jadi pandangan yang positif bagi masyarakat, dan ini juga menjadi satu nilai jual plus buat SMK Plus Pelita Nusantara. Jadi memang betul karakter di SMK Plus Pelita Nusantara ini menanamkan dan selain kedisiplinan dari berpakaian salah satunya. Nah, kemudian untuk yang lainnya selain tadi pakaian tadi yang sudah dijelaskan, ada sepatu untuk penggunaan sepatu. Ya. Nah, jadi penggunaan sepatu di SMK Plus Pelita Nusantara ini kita pakai sepatu mereknya khusus. Merek khusus ya. Mereknya khusus. Mereknya apa, Pak? Mereknya Penus. Penus ya. Penus, ya. Pelita Nusantara. Jadi kita punya produk. Oke. Punya produk. Nah, yang dipakai adalah sepatu Pelita Nusantara. Iya. Ya. Boleh nggak pakai sepatu bebas? Boleh.
1 hari aja. Iya. Di hari Jumat. Oke. Ya. Di hari apa Pak? Di Boleh hari Jumat. hari Jumat ya? Boleh. Iya, Ya, hari jadi hanya di Jumat. hari Jumat boleh menggunakan sepatu bebas. Sepatu bebas. Selebihnya seragam Ya, seperti Pak selebihnya Dodi nih ya. seragam. Jadi rapi terlihatnya selalu memakai seragam. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut juga. Rambut juga Rambut. seperti apa? Nah, rambut juga dicukur Untuk- rapi ya. Iya, Iya. untuk rambut apalagi jadi Mhm. ada hal-hal yang utama yang dijadikan apa namanya? Fokus kita, Pak, selain tadi pakaian ini segala macam, kerapihan. Nah, kerapihan itu salah satunya itu rambut. Rambut. Kita iya. punya aturan. Performance, sikap tampang. Iya, performance-nya. Jadi kita punya aturan, bahkan untuk rambut itu sendiri kita ada ukurannya dari bimbingan konseling nih, harus Iya. seperti apa. Ah, Nah, rambut-rambut yang gondrong apa segala macam gimana? Kita akan berikan teguran dulu. Iya, bagaimana tuh kategori rambut gondrong di SMK kita ini? Ya, untuk kategori rambut gondrong itu tidak lebih dari telinga. Oke, Betul. sampai telinga ya? Telinga. Hmm, Kemudian kan di sini ada nih alis. rambut, nah tidak lebih dari alis, Iya, jadi kalau di kedepannya Betul. itu tidak melebihi alis ya? tidak melebihi alis. Oke. Betul. Kan masa-masa pandemi ini ketika Mhm. anak belajar daring di rumah, ketika pas masuk pangling, Pak. Pada gondrong ya di rumah Pak. Yang Betul. Iya. Jadi anak band, Pak, di rumah. Iya. Betul. Nah, itu. dicukur katanya. Iya. Nah, ketika ada siswa atau peserta didik yang melakukan pelanggaran seperti itu, kita akan tindak. Oke. Kita akan tindak. Hmm. Ya, kita akan tindak dengan apa? Kita cukur di tempat. Oh, Kita cukur. rapihin. Jadi cukur di tempat. Cukur di Udah tempat. biasa nyukur rambut ya Pak ya Iya, di betul. sini. Jadi memiliki Betul. keahlian cukur rambut bagi siswa Iya. yang gondrong. Nah, Oke. seperti ini pun nantinya anak-anak akan terbiasa, Miss. Hmm, Jadi akan terbiasa, Pak, rapi. Oke. Karena dia tuh, oh ya kalau gondrong Hmm, pernah cukur nih, Iya. dirapiin, nah gitu. Nah, kalau warna rambutnya nih seperti apa Pak? Untuk apanya? Warna rambut. Warna rambut, rambut hitam, tidak boleh diwarna-warna seperti K-pop gitu. Ya. Gak boleh hitam ya. Tidak boleh Tidak berwarna. boleh diwarna. Iya ya. Mau warna merah, hijau, rainbow. Nah, itu pelangi. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan Iya. untuk perempuan pun penggunaan make up Hmm. ada aturannya. Oh, seperti apa Jadi- tuh? Aturan makeup untuk siswa perempuannya seperti Ya, apa? untuk siswa perempuan tidak menggunakan make up berlebihan. Hmm, Pakai lipstick merah. lipstiknya merah ya, Betul, tidak iya. boleh. Yang warna hijau, Nah, ya ini segala macam. tapi bukan berarti tidak boleh ya, Bukan berarti tidak boleh. Disesuaikan. disesuaikan. Disesuaikan ya. Iya betul. Toh kalian ini adalah siswa, Iya. siswa, Bukan model. bukan model gitu. Iya, kalau mau jadi model ada ini waktunya khusus ya. Ada. modeling di Kita sini. punya talent modeling. Jadi, Hmm. nah boleh tuh. Nah, itu baru Tuh, boleh ya. baru. Nah, gitu. Jadi penggunaan make up itu sendiri bukannya kita melarang siswa untuk bermake up, silahkan, tapi tidak berlebih. Tidak berlebih. Tidak berlebih. Bukan mau ngelenong kan ya sekolah. Iya, bukan Bang Lendang gitu. Jadi Iya, tunjukkan kita ini adalah pelajar, pelajar. bukan seorang tante kan gitu. Iya. Seperti itu. Betul. Dan kalau nanti para peserta PLS sudah resmi menjadi siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara juga kami membiasakan mereka untuk wangi ya. Ya, Ya, siswa SMK itu harus wangi ya Pak ya, karena harus dibiasakan. Nanti kan mereka Harus beda. Dulu Iya, harus SMP, beda. sekarang SMA. Betul sekali. SMK ya. Sekarang SMK. Iya. Untuk menunjukkan jati dirinya ya berpakaian yang rapi, bukan Iya. menunjukkan jati dirinya dengan tawuran ya. Iya, Iya. betul. betul. Bahkan tadi kan di awal Pak Dodi pernah Hah? bilang. Jadi salah satunya itu pakaian, kemudian ketika tata tertib ini dilanggar, ada yang namanya punishment. Bukan hanya di sekolah, di masyarakatnya pun ada. Iya. Nah, ketika siswa SMK Plus Nusantara ya atau siswa di luar SMK Plus Pelita Nusantara yang tawuran, ada punishment apa tadi Pak? 12 tahun penjara. Penjara. 12 tahun penjara. Undang-undang darurat Itu undang-undang darurat. Nah, 12 tahun 51. Nomor 12 tahun 5. Betul. Nomor 51. 1951. Nah, 1951. Iya. bukan itu aja. Hmm. Jadi hal-hal yang lainnya seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan narkoba. Nah, itu
sudah pasti banget di kita Iya. sangat melarang, sudah pasti Betul. banget. Nah, untuk pengguna narkoba itu sendiri bukan hanya punishment dari sekolah, ada juga punishment dari Iya. hukumnya Pak ya. Untuk pengguna narkoba ini segala macam mungkin. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Kalau ketika masih bersekolah, statusnya masih bersekolah, masih sebagai siswa, tapi melanggar hukum seperti narkoba dan lain sebagainya, mabuk-mabukan. Nah itu bagaimana Pak tindakannya? Baik. Kalau namanya norma hukum, hukum itu bersifat memaksa. Barang siapa yang melakukan pelanggaran atas hukum, maka harus menerima sanksi hukum berupa hukuman ataupun ya hukuman penjara ataupun denda. Kita mengamati ya, bahwasanya setiap kali terjadinya tawuran itu mereka selalu membawa parang, membawa gobang, pedang, bahkan mistar yang besi aja diasah, Oh iya. diruncingkan sehingga kalau kena ini ya bisa ini juga ya, itu Membahayakan termasuk ya benda-benda yang membahayakan ya, itulah Betul. yang dikatakan bahwa di dalam undang-undang darurat itu kan bisa senjata tajam, bisa senjata api, ya kan, yang sifatnya bisa membuat seseorang itu menjadi mati atau meninggal gitu kan. Maka kepada yang mereka yang kedapatan di dalam tasnya pada saat dirazia ada senjata api, ada sangkur, ya, ada golok dan lain sebagainya. Dari kepolisian tidak segan untuk menindak yang bersangkutan ya. Ya tadi dikatakan yang undang-undang darurat itu ya senjata api, bisa golok, bisa parang, ya, dan lain-lain yang sifatnya bisa mengancam jiwa seseorang. Undang-undangnya jelas ya. Kalau untuk minuman keras, kami kalau itu nanti orang tuanya dipanggil. Ya, kemudian kepala sekolah juga bagian kesiswaan dipanggil. Apakah siswa-siswi ini yang melakukan mabuk-mabukan ini masih bisa dipertahankan di sekolah atau tidak? Ya, kalau nanti mabuknya malah menimbulkan kekacauan di masyarakat, ngamuk dan lain sebagainya, ya sudah barang tentu polisi akan turun tangan ya. Tapi kalau sifatnya dia mabuknya hanya di rumah dan lain sebagainya, nah, apabila menimbulkan kerusakan juga, ya polisi aja turun tangan juga ya. Jelas ya bahwa untuk miras itu jelas dilarang ya. Ada undang-undang miras ya. Kemudian untuk narkoba ini para siswa-siswi jelas ya undang-undangnya nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ini yang banyak yang beredar di tengah masyarakat pada saat ini, yaitu jenis psikotropika yang berupa metamfetamin atau sabu-sabu. Ya, sabu-sabu. Di mana kemarin-kemarin kita banyak melihat di televisi banyak artis-artis atau selebritis terkenal yang terjerat daripada penyalahgunaan sabu-sabu ya. Ini luar biasa. Kemarin ditangkap juga ada 3,5 ton ya. 3,5 ton itu sabu-sabu diamankan oleh polisi, luar biasa. Ternyata kirimannya bisa dari Malaysia, kirimannya dari Afrika, ya kan, kirimannya dari Belanda. Jadi tujuan daripada mereka memborbandir Indonesia dengan menyusupkan atau menyelundupkan daripada narkotika itu adalah politik. Bagaimana caranya supaya warga negara Indonesia itu tidak maju, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Karena memang kebanyakan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter. Betul. Iya, ada yang bekerja di NASA, ya, lembaga antariksa Amerika, ada yang bekerja di Jerman, di Lufthansa, ada yang bekerja di Turki dan lain sebagainya. Di berbagai negara belahan dunia.
ketiga ini di Eropa, bangsa Indonesia ini yang sudah berhasil belajar di luar negeri dan mendapatkan gelar yang memadai di bidang akademik, rata-rata diambil oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun lembaga-lembaga ini, karena memang daya pikirnya seperti Pak Habibie gitu ya, luar biasa kan, cum laude. IP-nya di atas 4 gitu kan. Ya, Di atas rata-rata itu udah IPK, jenius. indeks prestasi kumulatifnya luar biasa gitu kan. Ini di barang orang-orang Indonesia juga sama. Banyak sekali. Nah, itulah oleh karena itu saya mengharapkan kepada adik-adik sekalian ya, siswa-siswi SMK Pelita Nusantara ini jauhi narkoba. Karena narkoba itu tidak ada faedahnya. Sekalinya terjerumus ke situ maka akan menimbulkan efek ketergantungan. Sesuai dengan istilah narkoba tersebut ya, itu suatu zat ya, baik itu berupa benda padat ataupun cair, baik itu berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman ya, yang apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan ketergantungan dan merusak susunan saraf ini. Jadi merubah perilaku seseorang yang tadinya seseorang itu giat belajar jadi malas, ya. Yang tadinya rajin sholat jadi malas sholat. Nah, kemudian dari efek penggunaan itu tersebut, maka yang bersangkutan itu menjadi bodoh gitu. Karena dengan adanya narkoba ini seolah-olah sekarang ini sebagai pengalihan untuk menghilangkan masalah, tapi semata-mata bukan menghilangkan masalah, tapi yang ada adalah masalah baru. Menimbulkan masalah baru ya. Menimbul masalah baru. Betul. Semuanya dia stres, umpamanya dalam masalahnya, usahanya umpamanya gagal, rumah tangganya gagal, akhirnya pelariannya ke situ. Yang ada adalah masalah baru. Masalah barunya apa? Menyangkut daripada nyawa. Menyangkut daripada nyawa yang bersangkutan. Kemudian yang menggunakan sabu-sabu sendiri, yang menggunakan bong itu sabu-sabu, setiap kali menggunakan itu, setiap akan terjadi peningkatan. Umpamanya saat tadinya menggunakannya setengah gram menjadi 3/4 gram, 3/4 gram menjadi 1 gram, 1 gram menjadi 1/4, menjadi 1,5, 1/34, dan selalu dosisnya itu ditingkatkan. Baik itu sabu-sabu ataupun morfin, heroin dan lain sebagainya ya. Banyak itunya. Ya, kalau kita ingat dulu-dulu bahwa di Amerika sana ada namanya pelari namanya Ben Johnson. Itu lari sprinter setar 100 meter itu dicapai dalam 9 detik. Bagaimana coba? 100 meter 9 detik nyampe, berarti kayak busur panah itu ya. Kayak busur panah itu 9 detik nyampe 100 meter ke sana. Ternyata apa? Ben Johnson itu 2 hari sebelum mereka mengikuti lomba atletik tersebut, itu 2 hari sebelumnya itu menyuntikkan namanya metamfetamin, jenis anabolik steroid. Jenis anabolik steroid ke dalam pembuluh darahnya itu. Sehingga begitu pada saatnya itu menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa kuat. Konon katanya, mereka-mereka yang sering menggunakan sabu-sabu kayak begitu, kalau melek mereka 5 hari bisa melek terus. Tapi kalau tidur 5 hari tidur terus. Nah itulah yang menjadi masalahnya. Makanya orang-orang yang udah kecanduan narkotika tersebut, mohon maaf agak lama, mereka akan takut cahaya seperti ini. Mereka takut cahaya, maka mereka adanya di tempat yang gelap. Siap, mohon izin, Bapak Kepala. Mereka akan berada di tempat yang gelap. Mereka akan berada di tempat yang lembab. Ya, mereka yang penyalahguna itu. Kemudian dia tidak akan mandi, takut air dia. Ya, kemudian pupil matanya mengecil, gaya klinisnya. Pupil matanya mengecil. Ya, kelopak matanya cekung ke dalam. Ya, kulitnya kuning. Rambutnya acak-acakan, badannya bau. Dia tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Tidak mau berteman, tidak mau ini.
Kemudian selama pengasingannya tersebut, dia selama berhari-hari di sana, ada yang namanya gejala putus obat yang bernama sakau. Ya, nama sakau ini yang apabila ini gejala klinisnya luar biasa, dia meraung-raung, kelojotan kayak orang sekarat begitu, itu sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan itu memerlukan lagi, masukkan itu obat lagi. Oh, makanya itu jadi Iya, candu ya, Pak? Iya, jadi candu. Jadi seperti kalau morfin umpamanya disuntikan, maka apabila dia udah mengalami gejala kayak ayan gitu ya, kayak ayan, dia matanya terbelalak begitu seperti nahan sakit, kemudian mengeluarkan keringat yang banyak, kemudian mulutnya berbusa sedemikian rupa. Kemudian dia memasukkan lagi, kalau memang persediaannya ada, akan dia menyuntikkan lagi itu ke dalam pembuluh darahnya, maka dia akan play lagi gitu. Play lagi ke atas lagi. Senang lagi, walaupun nggak punya duit senang gitu. Ya, sepertinya bisa naik ke ruang angkasa ke sana dengan ini anteh. Ya, kemudian setelah itu nanti mengalami halusinasi itu. Mungkin nilai matematikanya tadinya biasanya dapat 5, dapatnya dari 10 terus, dapatnya 100 terus dan sebagainya. Itu si jeleknya. Kemudian sisi jelek yang berikutnya bahwa apabila yang bersangkutan berhenti oleh orang tuanya direhabilitasi, maka kadar narkotika di dalam tubuhnya itu, di dalam darahnya itu tidak akan bersih 100%. Tapi masih ada. Walaupun direhab sedemikian rupa, Bapak Kepala Sekolah mohon izin, bahwa hasil pengamatan itu 72,39% itu kembali lagi sebagai penyalahguna juga. Kembali lagi ke habitatnya. Nah, ini yang menjadi masalah bagaimana caranya edukasi kita di SMK Pelita Nusantara ini. Ya insya Allah, karena di sini ada Pak Ian sebagai kepala sekolahnya, sudah saya ketahui ya, sudah sama-sama bahwa di sini ini pendidikan karakter itu memang dikedepankan, sehingga siswanya itu inovatif, kreatif dan berkarakter. Dan mudah-mudahan ke depan siswa-siswi SMK Pelita Nusantara ini menjadi siswa yang disiplin, tekun belajar, patuh hukum, tangguh dan terpuji. Iya, Demikian luar yang biasa. kita harapkan. Betul. Tadi sudah disampaikan bahwa harapan kita semua siswa-siswi kita ini patuh akan hukum ya Pak ya. Nah, salah satu salah satu tata tertib di sekolah kita ini memperbolehkan ya, boleh membawa motor ya atau kendaraan pribadi, benar Pak Erdodi? Iya betul. Nah, catatannya itu seperti apa? Iya. Jadi ini ya, nah ini luar biasanya sekolah kita SMK Pelita Plus Pelita Nusantara, seperti yang tadi sudah dijabarkan sama Pak Dodi. Di kita itu udah diatur semua dari bimbingan karakter tersebut. Jadi dari segi hukum aja itu udah kita ketahui akibatnya seperti apa. Nah, jangan dari hukum, dari agama pun sudah ada larangan-larangannya tentang penggunaan narkoba atau minum-minuman keras tersebut. Nah, di sini ya di SMK Plus Pelita Nusantara ini ditanamkan karakter seperti itu, menjadikan siswa dan siswi di SMK Plus Pelita Nusantara ini paham akan akibat dari itu. Boleh tepuk tangan untuk SMK Plus Pelita Nusantara semuanya. Kemudian untuk penggunaan kendaraan bermotor. Di SMK Plus Pelita Nusantara boleh siswa menggunakan kendaraan bermotor dengan catatan tidak menggunakan knalpot bising. Tidak menggunakan knalpot bising. Knalpot racing. Mau dibongkar seperti apa yang namanya motor berisik akan kita larang masuk ke sini. Jadi nggak boleh memasuki Tidak gerbang, boleh ya? masuk ke sekolah. Ya.
bukan apa-apa, Miss. Yang keganggu banyak. Oke, iya betul sekali. Betul. Dari rumahnya dari Gunung Putri ke sini melewati berapa desa, Pak ya? Nah, Jauh kemudian ya. jadi penggunaan knalpot racing tersebut selain mengganggu ketentraman masyarakat juga, gitu ya. Yang namanya kita kan Pelita Nusantara tadi, kita ini beda, Iya. gitu. Kita ini beda. Kita punya ciri khas sendiri, itu. Nah, jadi untuk penggunaan knalpot racing tidak Iya, boleh. jadi untuk siswa kita nanti ini para peserta PLS yang berada di rumah boleh membawa kendaraan pribadi dengan Boleh. catatan tidak dengan catatan knalpot tidak racing. menggunakan knalpot Ya, racing. terkait dengan norma yang berlaku untuk berkendara itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kita mengenal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana bahwasanya setiap pengendara kendaraan roda 2 itu harus memiliki surat izin mengemudi. Oke, harus Ya, yang SIM ya. mengemudinya kalau motornya motor cc-nya kecil, maka SIM-nya adalah SIM C. Nanti kalau di atas 250 berarti SIM C2 ya. SIM C2. Kalau motornya di atas 500 nanti adalah SIM C-nya SIM C3. Kalau yang disabilitas nanti SIM-nya SIM D. Bagi adik-adik sekalian, bahwa tata cara untuk memperoleh surat izin mengemudi itu, kalau kita mengacu kepada orang-orang Eropa, Pak Bapak Kepala Sekolah, mohon izin, mereka mempersiapkan diri untuk memperoleh surat izin mengemudi itu selama 3 tahun. Di kita mah kadang-kadang lulus SMK di sini, Pak Dodi, bagaimana caranya nih anak saya? Belum punya SIM ini, lagi datang ke sana pokoknya 1 hari saja harus selesai. Bagaimana? Orang lain 3 tahun, kita mah 1 hari pengen selesai. Jauh banget. Kemudian di dalam tata cara mengemudi juga di situ ada beberapa kriteria ada beberapa nama sebutan gitu. Ada yang tipe pengemudi baik, tipe pengemudi pemula, tipe pengemudi born to bed ya. Ada juga tipenya tipe pembalap. Kalau tipe pembalap disalip sedikit pasti dia nyalip lagi kan? Lebih cepat. Ya, lebih cepat lagi. Kadang-kadang bersinggungan. Kamu ngapain nyalip-nyalip gua? Kamu ngapain nyalip-nyalip saya? Istilahnya seperti itu. Itu tipe pembalap. Itu sangat bahaya, bisa berantem di tengah jalan kalau mempunyai karakter seperti itu. Kalau tipe pengemudinya yang baik, ya baik aja berjalan. Kalau sepeda motor itu adik-adik berjalannya di bagian paling kiri dari jalan. Oke, paling bukan kiri nyalip-nyalip kontainer, bukan nyalip-nyalip bis, nyalip terkadang malah membahayakan diri kita ya. Tidak boleh lagi nanti adik-adik. ya. Kemudian usia untuk memperoleh surat izin mengemudi itu adalah 17 tahun. Kalau dulu 16 tahun boleh, wah 16 tahun. Begitu ke sini udah jadi 17 tahun. SIM A dulu 17 tahun, sekarang kenapa jadi 18 tahun? Berdasarkan hasil ya penelitian di lapangan, bahwasanya kalau memang usianya itu belum sesuai, maka akan banyak dampak yang merugikan yang bersangkutan di jalan. Karena dalam masalah daya reaksi kita orang-orang orang Asia Tenggara dengan Eropa itu berbeda, terutama dari segi refleks. Dari segi refleks itu berbeda. Kemudian orang-orang kita, orang-orang Asia ini, khususnya Asia Tenggara ini banyak suka merubah spesifikasi daripada kendaraan bermotor. Yang tadinya peleknya udah RPM-nya udah diatur, jadi dicemprengin kayak pelek sepeda kumbang, sepeda angin. Akibatnya berkecepatan tinggi, ada batu ya. Jadinya kalau nyabrak itu batu jadi menimbulkan kecelakaan. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, yang jelas pada saat mengemudi itu memang dalam hal ini saya mungkin dalam hal ini menganjurkan juga mungkin tidak, karena mereka itu masih usianya belum. Tapi alangkah baiknya
karena mereka berangkat dari jauh di sana. Yang pasti bahwa mereka itu berangkat ke sekolah itu harus menggunakan helm yang baik. Tidak lagi menggunakan helm-helm yang seperti helm proyek dan lain sebagainya. Gimana kalau digas itu motornya meluncur ke depan dengan orangnya helmnya ketinggalan ke belakang. Ketiup angin Ini ya, tidak Pak. boleh lagi ada kejadian seperti itu. Iya. Jadi dimaksudkan itu helm itu adalah untuk melindungi otak besar kita yang merupakan pusat susunan saraf. Sehingga apabila terjadi eksiden di jalanan, ya adik-adik jatuh atau di mana, tapi dengan dilindungi dengan helm yang bagus, helm-helm yang KYT gitu. Nah, ini maka apabila terjadi benturan ke aspal hanya pusing aja tapi bisa bangun lagi langsung ke pinggir. Tapi kalau helmnya abal-abal begitu ngejedor ke aspal ataupun ke trotoar atau ke tiang listrik, itu akan menimbulkan dampak di otak besar ini yang tidak sedikit yang berakhir dengan kematian. Kemudian saya juga teringat juga kepada siswi SMP Negeri 8 yang di Keranggan, Bapak Kepala nih, ya adik-adik pengalaman kemarin. Siswi SMP Negeri 8 yang di Keranggan kalau nggak salah kejadiannya 2016-2017. Kemarin dia berboncengan berdua, tidak pakai helm, nyalip kontainer yang besar, yang 40 feet itu. Di mana kemudian dari yang ada yang dari arah berlawanan itu, ada mobil bis yang mau berbelok sama-sama arah ke tol. Dari sini juga kontainer mau ke tol. Dari sini ke arah ke atas, arah ke Jakarta tol. Dari sana bis sama-sama dia masuk ke sana, dia masuk kaget, dia masuk ke kiri, jadi kegilesnya ke ban belakang, ya kegilesnya ban belakang. Akibatnya apa? Dua-duanya kakinya ini terputus, kepalanya pecah. Naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai dialami oleh adik-adik sekalian seperti itu. Kemudian juga pada saat mengemudi kendaraan bermotor tidak siksak, tidak menyalip truk, tidak menyalip kontainer, tidak menyalip bis. Tetap aja berjalan di bagian kiri dari jalan, nanti pada saatnya apabila ada di depannya mobil berhenti, maka adik-adik bisa mendahului, ya, bisa mendahului ke kanan, kemudian kembali lagi ke lajur kiri, ya. Jangan sekali-kali berjalan di lajur paling kanan, apalagi di lajur cepat, ya. Kemudian apabila adik-adik di lapangan nanti ada temannya ikut-ikutan, ikut minta numpang ludeng istilahnya mah, numpang ke sekolah sama-sama, maka dua-duanya juga harus menggunakan helm keselamatan, ya. Dua-duanya harus menggunakan helm keselamatan. Kemudian juga membawa surat-surat STNK-nya harus dibawa dengan kartu pelajar, ya, dengan kartu pelajar. Kami kalau tidak ada razia yang mungkin bisa selamat. Kalau pas ada razia yang kemungkinan ya kena razia, ya. Jadi kalau dari Gunung Putri mungkin bisa lewat-lewat belakang sinilah, jalan-jalan tikus kalau siang hari. Ya, kalau agak gelap-gelap mah jangan, nanti malah disatroni nanti tengah jalan. Ya, itu aja. Kemudian tidak ngebut, tidak siksak dan lain sebagainya. Karena apa? Apa yang dikatakan di dalam pelanggaran lalu lintas itu, pelanggaran lalu lintas itu apa sih? Yaitu pelanggaran lalu lintas suatu perbuatan yang melanggar daripada norma-norma berlalu lintas, selain daripada membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Ya demikian sebagai gambaran, jadi adik-adik sekalian, nanti bukan berarti kami membolehkan, tapi apa boleh buat karena jangkauannya dari jalan raya ke sini itu memang jauh. Ya, yang penting semuanya bisa membawa diri masing-masing, tertib, ya, tertib, bawa surat-surat, baik itu STNK, pakai helm, tidak merubah spesifikasi kendaraan bermotor yang ada. Umpamanya lampu sennya pada dihilangin, bannya diceperin, lampu utamanya dihilangin. Nah itu kewajiban dari pihak sekolah di sini, ataupun ya knalpot racing tersebut ya senantiasa jadi membantu kami dari kepolisian. Jangan sampai di razia-razia tersebut di jalan ya
yang bersangkutan juga jadi terhambat nanti proses belajar mengajarnya. Kalau di razia di jalan, razia knalpot ada setiap saat ada. Oleh karena itu sebagai mitra ya sekolah ini Pelita Nusantara itu ya sebagai mitra kepolisian juga dalam rangka menciptakan ketertiban, keselamatan dan keteraturan di jalan demikian. Yang paling penting di dalam nanti ketika si siswa itu atau peserta didik membawa kendaraan bermotor tetap waspada, hati-hati dan mengikuti peraturan seperti itu ya. Betul. Ya, luar biasa. Tertib lalu lintas ya. Iya, tertib lalu lintas ya. Luar biasa, sangat menarik materi yang kedua ini terkait dengan kode etik dan tata tertib. Jadi intinya adalah karena sekolah kita tadi seperti yang sudah dijelaskan di materi pertama, moto sekolah kita itu sukses by karakter. Nah, karakter apa saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi, baik karakter di sekolah maupun di dunia luar ya juga dijelaskan oleh Pak Dodi Mulyadi. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat ini. Bisa disambil ya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak R. Dodi Setiadi SPDI telah meluangkan waktunya, juga kepada Pak Ibtu Dodi Mulyadi telah bersedia untuk memberikan materi kepada para peserta PLS sekolah kita yaitu SMK Plus Pelita Nusantara. Singkat saja Bapak, pesan untuk para peserta kita, para peserta PLS di rumah ini apa Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah berjalan tadi disampaikan. Seiring dengan berjalannya waktu, saya mengharapkan kerjasamanya dengan adik-adik peserta didik baru SMK Pelita Nusantara yang kita cintai ini, yang mana lingkungannya sangat-sangat indah, bangunannya juga sangat-sangat indah, yang tidak dipunyai oleh SMK-SMK yang lain. Bangunannya ini kayak seperti Universitas Mercu Buana ya, kalau dikatakan ya. Ya, jarang sekali ada SMA, SMK yang seperti ini, ada AC-nya. Fokusnya dan sebagainya udah lengkap di sini sehingga adik-adik nyaman tinggal belajar dan belajar. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang belajar di SMK Pelita Nusantara ini, jadilah siswa-siswi yang berdedikasi tinggi, berdisiplin, inovatif, kreatif, berkarakter. Kemudian tekun belajar, patuh hukum, tangguh dan terpuji. Demikian yang kita ke depan insya Allah adik-adik, anak-anakku sekalian menjadi siswa-siswi yang tangguh, yang mempunyai harapan ke depan, mempunyai cita-cita yang luhur, dan Pak Dodi juga mendoakan semoga adik-adik berhasil dalam proses belajar dan mengajar. Amin. Ya, semoga Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih ya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saya selaku dari bimbingan konseling, untuk seluruh peserta didik, ya patuhi, ikuti aturan atau tata tertib yang sudah ada di SMK Plus Pelita Nusantara. Jadi untuk tata tertib dan yang lain sebagainya dapat kalian baca di materi yang dikirim oleh panitia. Oke. Yang penting laksanakan tata tertib itu dengan baik. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber yang luar biasa ini, pada Bapak R. Dodi Setiadi SPDI dan kepada Bapak Ibtu Dodi Mulyadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan menambah wawasan para peserta PLS di rumah kita. Amin. Saya Wilda Yuningsih selaku host pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa esok hari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.